Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan MV Perembun. Di kesempatan riding kali ini kita berdoa dulu lah. Semoga kita selalu diberikan keberkahan, kesehatan, sekaligus kelapangan rezekinya ya. Ya semoga itu semua menjadi modal utama kita dalam aktivitas kita di siang kali ini. Oke, siang menuju sore sih. Oke guys, jadi selamat datang lah pokoknya di channel ini. Baru yang nyasar ke channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, karena itu akan mempengaruhi perkembangan channel ini dan kesemangatan saya untuk membuat konten yang ya menghibur lah, sekaligus mengedukasi kita semua. Jangan lupa untuk notifikasinya, tanda loncengnya itu di pojok kanan bawah. Oke, jadi teman-teman sekalian, di kesempatan riding kali ini kita bersyukur ya telah dimonetisasi. Ini videonya sebenarnya video klarifikasi ya, jadi alhamdulillah kita sudah dimonetisasi. Tapi itu semua bukan berarti kita harus berpuas diri ya seperti itu. Akan tapi itu kalau menurut saya pribadi adalah sebagai tantangan utama ya, bahwasanya keberlangsungan channel kita itu mau kemana setelah dimonetisasi seperti itu. Karena bagaimanapun juga monetisasi itu kan ada batasnya, ada limitnya ya. 1000 subscriber, 4000 jam tayang. Paling itu yang jadi PR besar bagi kita ya, karena jebulannya setelah monetisasi adalah tantangan yang lebih baru, adalah kita harus meningkatkan view kita, dalam artian ya penonton alami kita ya. Kalau bagi teman-teman yang sudah menjadi teman-teman kita, itu saya ucapkan terima kasih lah. Tapi bagaimanapun juga MV Perembun tidak ada apa-apanya tanpa kalian ya. I hope everything is gonna be fine lah ya. Sehat selalu pokoknya dalam masa pandemi seperti ini ya. Teman-teman sekalian, untuk kali ini jadi ceritanya apa ya, intinya monggo lah kita saling bekerja sama, terutama mempererat tali silaturahmi kita ya. Bahwa bagaimanapun juga teman-teman kita yang sudah subscribe itu adalah modal utama kita. Yang pertama itu ya, catat. Terus yang kedua adalah ya memang kita juga harus belajar kembali, maksudnya tidak menutup diri bahwasanya untuk pemula seperti kita, ketertarikan penonton atau viewer itu beraneka ragam ya. Mungkin kita sebagai motovlog harus memiliki taktik atau strategi yang jitu lah untuk kedepannya. Itu juga saya sendiri lagi belajar ini. Tapi yang utama yang kita soroti adalah terkait dengan apa namanya, cara mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang itu lebih efisien lah, dengan lebih efisien itu bagaimana seperti itu. Baik, ini pengalaman saya pribadi lah. Intinya untuk mencapai hal itu semua kuncinya itu cuma satu sebetulnya, sabar. Tapi di balik sabar itu juga harus ada konsistensi dan progres yang apa ya, terstruktur lah seperti itu. Jadi kesabaran kita diperlukan di mana? Jadi kesabaran kita itu yang kita perlukan adalah melihat itu sebelum kita nyampe ke 1000 subscriber itu ya, maksudnya ke monetisasi ya. Sabarnya itu adalah ketika kita melihat ini yang saya juga mengalaminya, melihat viewer. Biasanya kan kita lihatnya viewer, bukan jam tayangnya. Viewer kita itu ya paling 10 atau 20 atau 30 ya, puluhan lah, kayak puluhan lah, belum sampai ratusan. Itu kalau menurut saya itu adalah suatu jalan ya, itu suatu jalan menuju kesuksesan. Tapi bagaimanapun juga ada yang melihat, itu berarti ada yang, untuk teman-teman yang itu kan sub for sub itu sangat membutuhkan layanan saling kunjung seperti itu.
kalau ditelateni misalkan satu video itu sampai ya 10 30 seperti itu kalau 1 bulan kemudian saya pastikan itu akan naik ratingnya. Tapi dengan konsistensi video kita upload tiap hari, dan tentunya ini yang jadi PR juga, itu semua booming atau tidaknya video kita tergantung rezekinya ya, maksudnya itu udah ada rezekinya sendiri-sendiri bro. Jadi kita nggak bisa memaksakan, oh harusnya seperti ini yang lagi ngetren aja bulannya, nggak orang kayak gue. Jadi penuh dengan misteri lah pokoknya, seperti itu, mystery of life dan mystery of view. Terus selain sabar dan konsistensi juga perlu adanya, nah ini agak sebenarnya bukan utama sih, tapi tambahan lah, adanya ketersediaan pasokan atau peralatan lah, seperti itu ya. Bagaimanapun juga niatnya mau ngonten ya, memang kita harus persiapan alatnya, seperti itu. Contoh ya, kalau kita pakai HP ya minimal HP-nya loro lah, yang satu buat bikin untuk syuting videonya, yang satu buat editing, atau yaitu saling sapa antar teman-teman. Itu dijamin kita akan mendapatkan viewer dan jam tayang yang bagus. Itu kuncinya seperti itu. Jadi ada yang paling utama itu ya wis sabar karo konsisten, istiqomah lah. Yang itu peralatan itu hanya sebagai tambahan ya. Syukur-syukur kalau teman-teman memang apalagi yang memiliki sumber keuangan yang ada, maksud tidak pas-pasan kayak gitu, insya Allah kayak keluarga juga mendukung lah, positif seperti itu. Karena YouTube itu sebetulnya kita belajar memanage diri ya bagaimanapun juga kalau kita masuk ke area YouTuber itu editing video, nyuting video sendiri, editing sendiri, terus ngurusi sendiri, itu wah, itu suatu hal yang luar biasa menurut saya ya. Nggak banyak seperti itu, kecuali Anda artis juga belum tentu bisa seperti itu. 3 hal itu dilakukan secara bersamaan ya. Karena memang kita bukan artis ya, otomatis kita harus mawas diri lah, santai seperti itu. Tapi ya intinya jangan patah semangat, pasti ada lah sesuatu. Mungkin ini juga kita nggak tahu ya, apakah YouTube itu akan bertahan berapa lama ke depan. Ada pergerakan yang luar biasa dari TikTok ini, dan TikTok ini mulai merambah sekitar beberapa tahun ya mungkin kita nggak tahu apa di tahun-tahun ke depan YouTube itu akan mulai ditinggalkan, karena bagaimanapun juga sing nonton YouTube itu sekarang terseleksi ya, dalam artian ya awal-awalnya itu tidak begitu diminati, mungkin karena tidak adanya kontrol ya. Waktu dulu saya juga pribadi melihat YouTube itu agak kurang suka, karena memang banyak sekali konten-konten yang belum disensor lah, seperti itu. Tapi sekarang dengan adanya teknologi yang baru ya, kita bisa lihat sendirilah konten-konten sensitif yang bernada berbau pornografi di negara kita ya. Kita nggak bisa di luar, itu ada sensornya lah, seperti itu. Jadi seperti itu guys. Oke, semangat teruslah itu ya, dan jangan lupa untuk percayalah kepada teman-teman kita. Meskipun subscriber kita masih di bawah 100, itu perjuangan menuju 100 itu jadikan suatu pembelajaran yang apa istilahnya, yang positif lah, seperti itu. Coba untuk mendapatkan 100 kita hanya perlu komunikasi dengan teman-teman kita sebetulnya. Kalau memang punya grup, punya itu, 100 itu kecil lah sebetulnya. Biasanya kalau udah sampai 100 itu akan lebih mudah, seperti itu. Memang untuk 100 tanpa ada pemaksaan itu akan sulit. Maksudnya ketika channel-channel yang udah ribuan melihat angka mungkin masih puluhan, itu ketika subscribe balik itu berpikir ulang ya, akan bertahan berapa lama. Soalnya kalau kita subscribe ya otomatis
viewer kita juga hilang seperti itu kan ya, dilemanya seperti itu. Oleh karena itu meskipun viewernya subscriber masih puluhan, ketika kita rajin pilih kontennya itu tiap hari seperti itulah, rutin, itu akan beda rasanya. Beda kalau ya 1 bulan sekali wes itu angel ya. Baik, paling itu saja ya informasi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Semoga bisa bermanfaat dan sekaligus motivasi bagi teman-teman kita yang masih belum dapat monetize. Tapi saya yakin lah, saya juga dulu awalnya nggak percaya, tapi dengan bantuan teman-teman sekaligus dengan kerja keras, sering melek mengi, akhirnya semua itu bisa terwujud ya. Meskipun ya tantangan ke depan jauh lebih besar daripada sekedar hanya monetize itu ya. Jadi seperti itu aja lah. Oke, informasinya semoga bisa bermanfaat. Ya kita pamit dulu lah. See you in the next time video. Matur suwun.